tidak hadir, ini sepertinya ada beberapa yang tidak hadir. Daif, kemarin masuk Daif. Kenapa hari ini tidak masuk? Ada yang tahu? Sakit. Sakit. Mari kita doakan supaya kalau ada teman kita yang sakit, didoakan supaya sembuh dan kembali bisa pergi ke sekolah. Jangan lupa kalau tidak masuk, minta izin ya. Coba kalian dengar di ruangan sebelah. Kalian mendengar apa? Suara siapa itu? Ada suara Pak Guru dari ruang sebelah. Di sebelah lagi, di situ ada suara siapa itu? Ada suara Bu Guru, ada suara di kelasmu yang kelas 1 ya. Nah, kalau di rumah kalian mendengar suara apa saja? Tadi sebelum berangkat sekolah sempat mendengar suara apa saja? Mungkin pas dari rumah. Satu-satu angkat tangan. Ayam. Ada suara ayam, ada suara burung, kambing, oh sapi. Kalian ke sekolah tadi berjalan apa diantar? Ada yang berjalan, ada yang diantar. Ketika di jalan mendengar suara apa? Sepeda motor ya. Ya, ada beberapa suara yang bisa kalian dengarkan. Suara itu juga kita sebut dengan bunyi. Kalau diperjelas bunyi itu apa? Nanti kita akan mempelajarinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bunyi. Nah, selama belajar nanti, tujuan pembelajaran kita hari ini, apa yang ingin kita capai hari ini? Yang pertama adalah menjelaskan pengertian bunyi dan sumber bunyi. Tadi kalian sudah menyebutkan apa yang didengar tadi. Nah, yang dimaksud sumber bunyi itu yang mana? Nanti kita pelajari. Kemudian yang kedua, menyelidiki perambatan bunyi melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Untuk lebih jelasnya, nanti kita saksikan video berikut ini. Suara apa itu? Seruling. Suara apa? Gendang. Apa itu namanya? Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Mr. Pen. Apakah kalian suka mendengarkan musik? Ya. Beberapa alat musik seperti seruling, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Apakah kalian sudah paham sekarang? Anak-anak, tahukah kalian bahwa bunyi memiliki sifat? Ya, mari kita cari tahu sifat-sifat bunyi. Tadi tujuan yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan apa itu bunyi dan sumber bunyi. Berhenti di sini dulu. Tadi dari video yang kalian tonton, bolehkah Bu Guru bertanya? Tentunya kalau memperhatikan videonya tadi, harapan Bu Guru bisa menjawab pertanyaan. Kalau begitu, bunyi itu apa? Suara yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Bagus. Kemudian tadi ada melihat alat musik apa saja tadi? Ada gendang, seruling, angklung, gitar. Nah, alat-alat musik yang kalian sebutkan tadi itulah yang namanya sumber
sumber bunyi. Nah, ya, betul ya. Sumber bunyi. Kalau tadi yang saya tanyakan di awal tadi, kalian waktu di rumah mendengar suara apa? Sapi ya. Berarti sumber bunyinya dari sapi. Kalau kalian mendengar suara kendaraan bermotor, berarti sumber bunyinya juga kendaraan bermotor. Nah, bunyi itu memiliki beberapa sifat. Nah, ini kita lanjutkan, tonton videonya. Bunyi dapat merambat melalui udara, air, maupun benda padat. Hal tersebut menyebabkan bunyi masih bisa terdengar meskipun jarak kita dengan sumber bunyi cukup jauh. Perhatikanlah aktivitas berikut ini. IMBR. Letakkan jam di ujung sebuah meja di ruangan yang sepi. Lalu, kita berdiri di dekat ujung lain dari meja dan coba lihat. Nah, sudah? Ada yang ingin ditanyakan dari tayangan video tadi? Mungkin ada yang belum jelas? Yakin? Yakin? Boleh kita berdiri sebentar? Cari tempat yang enak. Guru ingin tahu masih konsentrasi apa sudah berkurang konsentrasinya. Perhatikan nanti apa yang Bu Guru ucapkan dan lakukan sesuai perintah Bu Guru. Oke? Rentangkan kedua tangannya. Taruh di depan dada. Pegang hidung. Lah, masih ada yang memegang pipi. Bu Guru suruh apa? Pegang hidung, tapi Bu Guru megang apa? Pipi. Kamu pegang apa? Nah, kalau yang masih megang pipi berarti belum konsentrasi. Tangan di depan dada lagi. Pegang rambut. Lah, masih ada yang bingung, belum fokus. Ayo, konsentrasi. Sekali lagi tangan ke depan dada. Pegang telinga. Ada yang salah? Oh tidak. Terima kasih, berarti masih konsentrasi. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita akan melakukan percobaan ya terkait dengan perambatan bunyi. Alatnya tolong disiapkan yang kemarin Bu Guru suruh buat dari rumah. Ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nanti diisikan nama kelompoknya. Ada beberapa petunjuk nanti di sini. Lakukan sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian ada beberapa pertanyaan terkait dengan video yang sudah kalian tonton tadi. Ya, tentang materi kita. Dijawab secara berkelompok, dilakukan dengan diskusi. Siap? Oke. Saya beri waktu 10 menit. Ya. Ya, silakan bisa dimulai.
Dua orang boleh, dua orang. Ayo yang lain memperhatikan dan silakan nanti menanggapi. Dari percobaan yang pertama dahulu, telepon benang. Petunjuknya tarik benang hingga tegang. Coba bicara dengan temanmu. Apa yang terjadi menurut kelompok 1? Terdengar suara yang sangat jelas dari telepon benang itu katanya. Apakah yang lain setuju? Terus kesimpulannya dari telepon benang itu bisa berbicara dengan telepon benang. Katanya kesimpulannya seperti itu. Ada yang mau menanggapi? Atau pendapatnya berbeda? Berbeda, boleh silakan. Apa menurut kamu? Kelompokmu, kesimpulannya? Nah, kesimpulannya ternyata meskipun berjauhan, bunyinya tetap dapat kita dengar karena merambat melalui benang. Benang itu namanya benda padat, termasuk benda padat. Jadi kesimpulannya benda padat itu dapat merambatkan bunyi. Itu yang kedua, gelas berisi air dipukul sendok. Apa yang terjadi? Hasilnya apa yang terdengar? Terdengar suara yang berbeda. Kelompok lain mau menanggapi? Mau menanggapi? Apa yang terdengar? Ya. Lebih nyaring dibandingkan dengan sama-sama berbunyi. Tapi ketika kalian pukul yang di bagian bawah ada airnya. Nah itu. Jawaban tadi mana? Terdengar? Nah mungkin itu maksudnya. Mungkin maksudnya kelompok 1 terdengar suara yang berbeda. Berbedanya di ini bagian yang ada airnya sama yang tidak ada airnya yang di atasnya itu. Lebih nyaring yang mana? Nah lebih nyaring yang pas tidak ada airnya itu. Pas yang terisi air agak pelan. Ya itu maksudnya. Oke bagus. Yang ketiga, meja kayu dipukul. Apa yang kamu rasakan? Tempelkan telinga di meja, lalu minta teman memukul meja. Apa yang kamu rasakan? Terdengar ketukan suaranya. Nah, kesimpulannya? Kesimpulannya? Terdengar ketukan suara meja yang sangat jelas. Oke, untuk kelompok 1 beri tepuk tangan dulu. Kalau mau menanggapi silakan didengar, ini presentasi kelompok 2. Yang percobaan pertama, hasilnya apa? Ada getaran. Ya, ketika telepon benangnya itu ditarik benangnya hingga tegang, ada getaran dan ada suara. Terus kesimpulannya? Ternyata meskipun bicara berjauhan tetap terdengar karena bunyi merambat melalui benang atau benda padat tadi. Bagus. Yang kedua, gelas berisi air dipukul sendok. Akan menghasilkan suara yang berbeda saat dipukul, sama seperti kelompok 1 tadi. Mungkin maksud kamu yang ada air dengan yang tidak ada air dipukulnya hasil suaranya berbeda. Kenapa itu? Ada yang tahu? Kenapa?
berbeda itu. Yang bagian bawah ada airnya sama yang tidak ada airnya. Beri tepuk tangan semuanya. Sudah ada yang punya pendapat berbeda dari 3 percobaan ini tadi? Pelan dari gelas plastik. Terus kesimpulannya bunyi merambat melalui benang. Tepuk tangan. Silakan duduk. Berdiri dulu, berdiri lagi. Lakukan gerakan yang dilakukan oleh teman kalian tadi. Mulai. Nah, ayo mulai ke sana dulu. 1, 2, 3. 1, tutup. Sini, tutup. Sini, tutup. Sini, tutup. Sini, tutup. Sini, cukup. Sudah merasa lebih enak? Nah, habis pegang pinggangnya. Capek kan tadi kan ya? Bungkukkan badan. Enaknya. Tegak kembali. Lagi. Bungkukkan badan. Tahan. Tegak kembali. Duduk. Saya luruskan. Jadi dari percobaan yang kalian lakukan tadi, yang pertama adalah telepon pinang tadi. Boleh menghadap ke sini deh. Kesimpulannya, bunyi itu dapat merambat melalui benda ada yang tadi. Kemudian dapat juga merambat melalui benda cair. Juga dapat merambat melalui udara. Kalau yang meja tadi benda apa? Kesimpulan dari seluruhnya, perambatan bunyi itu kalau dari yang tercepat sampai yang lambat itu dimulai dari udara dulu. Karena apa? Tidak ada yang namanya udara ya, tidak ada yang menghalangi. Jadi suaranya cepat nyampe. Dikeluarkan selembar kertas. Nanti mengerjakan sendiri-sendiri. Soalnya ada di depan, silakan ditulis, kemudian dijawab. Kamu tulis pertanyaannya, kemudian dijawab. Ada 3 pertanyaan. Di waktu 15 menit. Bagaimana pemahaman kalian hari ini tentang apa tadi? Bunyi. Kita sebutkan bersama-sama. Kalau begitu, pengertian dari bunyi itu sebenarnya apa? Kenapa ada bunyi itu berarti diawali dengan adanya apa? Benda yang bendanya apa moro-moro berbunyi? Tidak, benda yang bergetar. Jadi bunyi itu adalah gelombang suara yang menyebar melalui dihubungkan dengan benda-benda. Ada yang berupa benda padat, ada yang berupa benda cair, ada yang berupa benda gas. Itulah yang namanya medium. Getaran gelombang
tadi. Kenapa? Sehingga percobaan kalian tadi sama semuanya bisa didengar. Walaupun jaraknya jauh, bicaranya pelan seperti yang itu tadi, telepon benang, tetap temannya mendengar karena apa? Merambat itu loh melalui benda padat yang wujudnya benang itu tadi. Kalau tidak ada itu, temannya yang satu pegang gelas di sini, temannya yang situ pegang gelas di situ, terus kamu ngomong kira